Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah nabi lainnya, kisahnya banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Dan menariknya, kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surah yang berbeda dalam Al-Qur'an. Dijelaskan juga bahwa kisah Nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar dalam 7 surah di dalam Al-Qur'an. Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman. Dan 7 suratnya diantara lain adalah surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, An-Naml, Saba, dan Sad. Dan berikut adalah pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman beserta mukjizatnya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada masa mudanya, Nabi Sulaiman lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihi salam. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesolehan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Nabi Sulaiman alaihi salam di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya sendiri, terutama bagi ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Nah, menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah Nabi Daud yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin meminta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Dan mulanya Nabi Daud alaihi salam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan kembali seperti semula. Nah, kemudian dalam salah satu kisahnya, Nabi Sulaiman alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Tersebar dalam 7 surat, 5 Makkiyah dan 2 Madaniyah. Dan paling banyak terdapat dalam surat An-Naml 7 kali. Kemudian surat Al-Anbiya 3 kali. Dan surat Al-Baqarah 2 kali dalam satu ayat. Surat Sad 2 kali. Seterusnya surat An-Nisa, surat Al-An'am, dan surat Saba, masing-masing 1 kali. Dan nama Sulaiman pertama kali disebutkan dalam mushaf pada surat Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak juga mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat kepada sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian selain itu, sebagai seorang raja yang juga nabi, Sulaiman dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kekuasaan yang luar biasa, melebihi ilmu dan kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Daud ayahnya. Nabi Sulaiman punya kemampuan memahami dan dapat berbicara dengan binatang seperti burung dan semut. Dan sebagai raja, Nabi Sulaiman tidak hanya dapat memerintah manusia, tetapi juga dapat memerintah jin, burung, dan juga angin. Dan hal ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucap, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Dan juga dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan.
Quran Surat An-Naml ayat 15-17. Nah, dari sini Nabi Sulaiman sebagaimana bapaknya sangat menyadari bahwa semua ilmu dan kekuasaan yang mereka miliki itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka berdua sangat mensyukurinya. Nah, dari situ kemudian kemampuan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam memahami bahasa hewan juga dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 18-19 yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mereka mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Robku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amalan soleh yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Lalu, selain itu, dikisahkan dalam kisah hikayat legenda Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja yang soleh. Ia memiliki kewibawaan yang besar, sehingga seluruh rakyatnya tunduk padanya dan menjadi raja. Nabi Sulaiman alaihi salam juga mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Dan dari burung hudhudlah Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balqis. Dan singkat cerita, burung hudhud itu belum kembali ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengadakan acara. Dan setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Mendengar itu, Nabi Sulaiman alaihi salam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balqis. Dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia ingin mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Setelah bersurat, Ratu Balqis terkejut dan mendiskusikannya pada penasihat kerajaan. Dan Ratu pun berpesan balik kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Seharusnya ia segan, karena negeri yang dipimpin oleh Ratu Balqis adalah negeri yang besar dan juga kuat. Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Lalu setelahnya bersurat lagi dengan Ratu Balqis, dan balasan Nabi Sulaiman alaihi salam lebih mengejutkan Ratu Balqis, yang mana apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina, kata Nabi Sulaiman. Ratu Balqis pun akhirnya berniat menyambangi istana Nabi Sulaiman. Dan karena itu Nabi Sulaiman pun dengan mukjizatnya ini, dia langsung menghimpun bala tentaranya dari semua makhluk. Dan pada suatu ketika saat Ratu Balqis ingin menghampiri kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam pun mengumpulkan seluruh para pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Ia memanggil tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan, atau burung hudhud. Dan hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 17 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. Nah, pada Surat An-Naml ayat 17 artinya, "Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan." Quran Surat An-Naml ayat 17. Dan kemudian pada Surat Al-Anbiya ayat 82 dijelaskan bahwa, "Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan kami memelihara mereka itu." Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. Namun selain dari para pasukan tersebut, tidak hanya bangsa jin, manusia, dan hewan saja yang tunduk padanya. Bahkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin pun juga tunduk pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan hal ini dijelaskan dalam Surat Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Nah, karena itu, karena Nabi Sulaiman bisa memimpin semua makhluk dan juga angin, setelah panggilan beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, pasukannya tersebut pun berkumpul. Dan di sini Nabi Sulaiman memerintahkan siapa saja untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis secepatnya. Dan karena itu, di sini Nabi Sulaiman pun berkata kepada bala tentaranya, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Naml ayat 38, yang artinya, berkata Sulaiman,
"Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Quran Surat An-Naml ayat 38. Dan kemudian setelah itu, Ifrit dari golongan jin pun berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menghadirkan atau memindahkan singgasana Ratu Saba, yaitu Ratu Bilqis, di Yaman ke Baitul Maqdis, hanya dalam waktu seseorang berdiri dari duduknya sebelum mata berkedip. Dan hal ini telah dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 39-40, yang mana Allah berfirman, yang artinya, berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya." Berkata seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya, lagi maha mulia." Surat An-Naml ayat 39-40. Dan setelah itu Nabi Sulaiman pun berkata seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 41-42. Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia, Ratu Balqis, mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Maka ketika dia, Balqis, datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia, Balqis, menjawab, "Seakan-akan itulah dia." Dan dia, Balqis, berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat An-Naml ayat 41-42. Nah, dari kisah ini sudah jelas bahwa sebagian golongan jin, yaitu Ifrit, membawa singgasana Ratu Balqis sebelum mereka datang menyerahkan dirinya atau datang bertemu Nabi Sulaiman. Dan dalam waktu sekejap, singgasana Ratu Balqis berada di istana Nabi Sulaiman. Dan begitu sampai istana, Ratu Balqis tak hanya dikejutkan dengan singgasananya yang sudah berada di dalam istana, tapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Ratu Balqis bahkan menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air. Dan Ratu Balqis kemudian berserah diri, lalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 44, yang artinya dikatakan kepadanya, "Balqis, masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Robku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Nah, setelah itu, dalam hal kemukjizatan dari Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini memiliki beberapa mukjizat yang hebat. Beberapa di antaranya yaitu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa warisan kekayaan Nabi Daud. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kekayaan tersebut sehingga Nabi Sulaiman menjadi nabi yang paling kaya. Hal ini tertuang dalam surat An-Naml ayat 15 sebagaimana berikut, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan hal ini Sulaiman memiliki istana yang sangat megah dan penuh emas hingga berlian. Istana itu dibangun tidak hanya oleh manusia, namun juga binatang dan jin yang ditundukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sulaiman. Lalu tak hanya memiliki kekayaan yang berlimpah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabulkan doa Nabi Sulaiman agar kekayaannya tidak memiliki tandingan. Doa Nabi Sulaiman meminta untuk kekayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam surat Sad ayat 35, sebagaimana berikut disebutkan bahwa ia berkata, "Ya Robku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Kemudian selain kaya sejak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan mukjizat berupa kecerdasan kepada Nabi Sulaiman. Begitu juga dengan kebijaksanaannya dalam berpikir dan mengambil keputusan, seperti kisahnya pada seorang pengembala kambing dan penjaga taman. Lalu selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman yang lainnya antara lain adalah bisa berbahasa hewan, yaitu burung dan semut. Dan untuk yang semut, hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 18-19, yaitu
hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tak menyadari. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan-golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nah, kemudian karena Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam, sehingga dia mewarisi kekuasaan sekaligus kenabian dari sang ayahnya. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dipandang sebagai nabi terbesar setelah Nabi Musa dan Nabi Daud. Lalu, selain berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman juga dapat berkomunikasi dengan burung. Hal ini dilakukannya ketika sang ayahnya Nabi Daud alaihi salam wafat. Nabi Sulaiman memanggil para burung untuk melindungi orang-orang yang mengantarkan jenazah Nabi Daud dari panasnya cahaya matahari. Dan hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 16-17 yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia, Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata.' Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib." Lalu mukjizat lainnya yang dimiliki Nabi Sulaiman ialah mampu menundukkan jin, sehingga mereka bekerja di bawah perintahnya dan menjadi bala tentaranya. Selain itu, para jin juga bekerja membantu Nabi Sulaiman membangun gedung-gedung tinggi, serta pekerjaan berat lainnya. Dan dalam surat Saba ayat 13 dijelaskan terkait para jin yang membantu Nabi Sulaiman, yang artinya, mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, diantaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, tak sampai di situ saja, Nabi Sulaiman alaihi salam bahkan mampu memerintahkan angin agar tunduk untuk dinaikinya bersama bala tentaranya. Hal ini dijelaskan dalam surat Sad ayat 36. Artinya, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan di surat Saba ayat 12 juga dijelaskan tentang hal ini, yang artinya, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Nah, setelah kemukjizatannya itu, kita akan membahas kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam wafat di usia 66 tahun. Wafatnya Nabi Sulaiman terjadi ketika beliau mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman berbicara dengan pohon tersebut, seperti yang dinukil dari buku Kisah Para Nabi susunan Ibnu Katsir. Lalu pohon yang dikenal sebagai Karubah itu mengatakan dirinya tumbuh untuk meruntuhkan masjid tempatnya berdiri. Nabi Sulaiman lantas berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku." Setelah itu Nabi Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut serta menanamnya di pagar miliknya. Setelah itu beliau masuk ke dalam mihrab dan mengerjakan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Dan pada sejumlah sumber dikatakan bahwa tongkat tersebut dibuat Nabi Sulaiman dengan bahan dasar pohon karubah yang sempat ia cabut tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman wafat tanpa diketahui oleh jin yang bekerja untuknya. Dan kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam diabadikan pada surat Saba ayat 14 yang artinya, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui hal yang gaib, tentu mereka tidak menetap dalam siksa yang menghinakan." Nah, dari kisah Nabi Sulaiman tersebut terdapat sejumlah pelajaran yang bisa kita petik, terutama pada kisah Nabi Sulaiman dan sikapnya semasa hidupnya. Nabi Sulaiman alaihi salam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian.
Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah Nabi Sulaiman beserta mukjizatnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.